Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang penerapan JST, SLP, dan MLP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Bintang Haryanto dengan NPM 24081010274. Perkenalkan, nama saya BS Reksa Wibawadi dengan NPM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Evan Dixon Pratama dengan NPM 3 digit terakhir 144. Perkenalkan, nama saya Ahmad Burhan Faridin dengan NPM akhir 146. Perkenalkan, nama saya Dimas Darmawan dengan NPM digit terakhir 310. Nah, untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu jaringan syaraf tiruan. Jadi, otak manusia itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Jadi jutaan neuron itu saling terhubung dan bekerja sama untuk memproses informasi, mengenali pola, hingga mengambil keputusan. Jadi konsep inilah yang menginspirasikan lahirnya jaringan syaraf tiruan, yaitu model komputasi yang mencoba meniru mekanisme tersebut dalam bentuk matematis dan komputasional. Nah, dalam penelitian ini, kami merumuskan beberapa pertamaan utama, yaitu bagaimana implementasi metode single layer perceptron pada gerbang logika N dan OR, bagaimana implementasi metode multi-layer perceptron pada gerbang logika XOR, apa perbedaan hasil implementasi JST pada gerbang logika N, OR, dan XOR, dan mengapa gerbang logika XOR tidak dapat diselesaikan menggunakan SLP. Nah, tujuan kami yaitu memahami konsep dasar jaringan syaraf tiruan, mengimplementasikan metode single layer perceptron pada gerbang logika N dan OR, mengimplementasikan metode multi-layer perceptron pada gerbang logika XOR, menganalisis perbedaan hasil implementasi JST pada gerbang logika N, OR, dan XOR, memahami kelebihan dan kekurangan jaringan syaraf tiruan. Nah, jadi secara sistematis, setiap neuron itu bekerja dengan dua tahap, yaitu pertama, dengan menghitung nilai net input ZJ, yaitu penjumlahan dari semua input XI dikali bobot W ke IJ, ditambah bias BJ. Kedua, nilai ZJ tersebut dilewatkan ke fungsi aktivasi PHI untuk menghasilkan output YJ. Seperti yang dilihat dari diagramnya. Nah, alur ini dimulai dari input, kemudian dihitung weight sum-nya, lalu diproses oleh fungsi aktivasi yang menghasilkan output akhir. Selanjutnya yaitu matematika dasar neuronnya. Nah, ini berikut adalah keterangannya. Jadi mari kita lihat arti dari setiap variabel. XI itu merupakan nilai input dari neuron ke I, WIJ adalah bobot penghubung dari input I ke neuron J, BJ adalah bias pada neuron J, ZJ adalah nilai sebelum aktivasi atau disebut net input, dan YJ adalah output setelah aktivasi, dan terakhirnya PHI itu merupakan fungsi aktivasinya. Jadi bobot itu menentukan seberapa besar pengaruh suatu input, sedangkan bias memastikan neuron tetap bisa aktif meskipun semua input bernilai 0. Jadi keduanya akan terus diperbarui selama proses pelatihannya berlangsung. Nah, kita lanjut. Ada dua arsitektur utama dalam JST yang kita bahas, yaitu pertama, Single Layer Perceptron atau SLP. Jadi model yang paling dasar dan hanya memiliki input layer dan output layer tanpa hidden layer. Jadi karena itu, SLP hanya mampu menyelesaikan masalah yang bersifat linearly separable. Pembaruan bobotnya menggunakan rumus, yaitu dengan weight baru sama dengan weight lama, ditambah alpha, dikali error, dikali XI. Di sisi lain, multi-layer perceptron atau MLP menambahkan atau satu atau lebih hidden layer, sehingga mampu memodelkan hubungan non-linear. Untuk kasus XOR, kami menggunakan konfigurasi MLP 221, di mana pembaruan bobot dilakukan di dua lapisan secara terpisah. Nah, selanjutnya yaitu gerbang logika N dan XOR. Jadi gerbang N itu menghasilkan nilai 1 hanya jika semua input bernilai 1. Seperti dilihat yang di tabel, hanya kombinasi X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1 yang menghasilkan target 1. Nah, polanya bersifat linearly separable sehingga bisa diselesaikan dengan SLP. Begitu juga dengan gerbang OR, bernilai 1 jika minimal salah satu input bernilai 1. Dari tabel hanya kombinasi 0,0 yang menghasilkan 0. Polanya juga linearly separable dan cocok untuk SLP. Selanjutnya yaitu untuk gerbang logika XOR. Jadi berbeda dengan N dan OR, gerbang XOR itu bernilai hanya 1 jika kedua inputnya berbeda. Jadi kombinasi 0,1 dan 1,0 itu menghasilkan 1, sedangkan 0,0 dan 1,1 itu menghasilkan 0. Polanya itu bersifat non-linearly separable. Artinya tidak bisa dipisahkan hanya dengan satu garis lurus.
Nah, inilah alasannya mengapa XOR tidak dapat diselesaikan oleh SLP dan membutuhkan MLP dengan hidden layer. Nah, untuk terakhir yaitu kecepatan konvergensi SLP. Nah, ini grafiknya ini menunjukkan kecepatan konvergensi SLP selama proses pelatihan. Jadi bisa dilihat kalau error rate-nya itu terus menurun dari epoch pertama hingga epoch kelima. Gerbang OR berhasil konvergen lebih cepat, yaitu di epoch 4. Sementara gerbang N konvergen di epoch 5. Nah, penurunan error yang konsisten ini membuktikan bahwa SLP efektif untuk masalah linearly separable. Dengan iterasi yang cukup, bobot akan menemui nilai optimal dan jaringan berhasil belajar. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang metodologi sistemnya. Yang pertama ada dataset, teman-teman. Nah, dataset itu sendiri menggunakan beberapa kombinasi input biner dua variabel X1 dan X2 yang akan dipetakan ketika operasi gerbang logika antara AND, OR, dan XOR. Nah, setiap gerbang akan menghasilkan 4 kombinasi data yang masukkan. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ada arsitektur model itu sendiri. Nah, arsitektur jaringannya itu ditentukan berdasarkan sifat masing-masing gerbang logika. Kayak linearly separable menggunakan SLP dan non-linearly separable menggunakan MLP. Di ini di kolom ada input layer. N-nya itu ada 2 neuron, X1 dan X2. OR-nya ada 2 neuron sama. Untuk hidden layer-nya N tidak ada, OR juga tidak ada. XOR itu ada 2 neuron, H1 dan H2. Outputnya N mempunyai 1 neuron Y, OR juga sama 1 neuron Y, XOR juga punya 1 neuron Y. Fungsi aktivasinya N punya step function, OR juga punya step function, begitu juga dengan XOR-nya. Untuk learning rate, gerbang N mempunyai learning sebanyak 0,1, gerbang OR juga mempunyai learning rate sebanyak 0,1, sedangkan XOR mempunyai kayak learning rate itu sebesar 0,5. Business model dari N itu SLP, OR juga SLP, sedangkan XOR itu MLP 221. Selanjutnya ada model single layer perceptron atau SLP. Dari flowchart ini kita bisa simpulkan implementasi sistem ini, arsitektur single layer perceptron atau SLP digunakan untuk menyelesaikan gerbang logika AND dan OR arsitektur dan parameter yang digunakan memiliki. Yang pertama itu arsitektur jaringan. Satu input layer terdiri dari 2 neuron, input X1 dan X2 yang berfungsi untuk menerima data masukan dari dataset. Seperti keterangan di sini, X1 dan X2. Kemudian yang kedua, output layer terdiri dari 1 neuron output Y yang berfungsi untuk melakukan proses kalkulasi akhir serta menghasilkan nilai prediksi. Ini output Y-nya, teman-teman. Nah, yang di B parameter yang digunakan untuk memastikan model dapat beroperasi dan melakukan proses pembelajaran dengan optimal. Dapat ditentukan dengan beberapa parameter. Yang pertama itu 2 bobot awal W1 dan W2 menghubungkan tiap neuron input ke neuron output. Bobot ini nantinya akan menentukan seberapa besar pengaruh sebuah input terhadap hasil akhirnya. Yang kedua ada satu bias awal atau B dengan tandanya sebagai penyeimbang dalam penentuan garis keputusan. Yang ketiga, fungsi aktivasi dari proses hasil fungsi net input menjadi nilai output akhir. Dalam praktek ini, kami menggunakan fungsi aktivasi paling sederhana yaitu step function. Yang terakhir, learning rate atau LR untuk mengatur besar perubahan bobot selama proses pelatihan model itu. Lalunya ada MLP atau model multi-layer perceptron. Dari flowchart ini dapat disimpulkan metode multi-layer ini atau MLP digunakan untuk menyelesaikan gerbang logika XOR. Berbeda dengan SLP, arsitektur ini memiliki lapisan tambahan yang memungkinkan model untuk memecahkan permasalahan dengan kompleks dan non-linear. Keterangannya seperti ini. Dari arsitektur jaringannya, input layer terdiri dari 2 neuron input X1 dan X2. Sama ya. Kemudian, hidden layer memiliki 2 neuron tersembunyi H1 dan H2 yang berfungsi untuk memproses data tingkat lanjut. Di sini dan di sini. Yang ketiga, output layer terdiri dari 1 neuron output untuk yang B, parameter yang digunakan 4 bobot input ke hidden W11, W12, W21 dan W22. Menghubungkan lapisan input ke setiap neuron di hidden layer. 2 bobot hidden ke output V1 dan V2 menghubungkan hasil dari hidden layer menuju neuron output. Yang ketiga, bias awal B1, B2, B3 terdapat 2 bias pada hidden layer B1 dan B2 serta 1 bias pada output layer B3. Keempat, fungsi aktivasi digunakan pada setiap neuron di hidden layer maupun output layer untuk mentransformasikan net input menjadi nilai aktivasi
Dalam praktikum ini kami menggunakan fungsi aktivasi paling sederhana, yaitu adalah step function. Kelima yang terakhir, learning rate atau LR, itu untuk mengatur besar perubahan bobot selama proses pelatihan model. Nah, selanjutnya ada arsitektur dari SLP untuk gerbang N dan OR. Input layernya 2 neuron, X1 dan X2, outputnya 1 neuron Y, sama ya teman-teman seperti yang tadi. Dan fungsi aktivasinya kurang lebih step function, minus FF atau netnya sama dengan 1. Jika net lebih besar daripada 0, maka F itu sama dengan 0 jika net lebih kecil daripada 0. Bobot sama dengan W1 dari X1, W2 dari X2, dan bias sama dengan B. Kemudian untuk arsitektur MLP XOR-nya konfigurasi 221. Sama seperti tadi, input layernya 2 neuron X1 dan X2. Untuk hidden layernya 2 juga, H1 dan H2. Outputnya juga 1 neuron atau Y. Bobotnya itu hidden sama dengan W11, W12, W21, dan W22. Kemudian ada bobot hiddennya. Outputnya itu V1 dan V2, bias B1 atau H1, B2 atau H2, B3 atau output. Fungsi aktivasinya itu step function pada semua layer. Nah, untuk parameter pelatihannya, parameter awal yang digunakan seperti ini, gerbang N, W1-nya 0,8, W2 juga 0,8, biasnya 0,5, dan A-nya 0,1. Gerbang OR-nya sama, W1, W2-nya 0,8, biasnya 0,2, dan A-nya sama dengan 0,1. Untuk gerbang SOR, W11, W12 sampai W22-nya itu 0, jumlah 0, bias 1, bias 2-nya juga 0, V1, V2 itu juga 0, bias 3 juga 0, dan A-nya itu terakhir 0,5. Nah, alur pelatihannya kurang lebih seperti ini. Alur single layer perseptron untuk gerbang N dan OR, menginisialisasi tentukan nilai awal W1, W2, bias, dan learning rate atau A. Masukkan data X1 dan X2 ke jaringan, hitung net sama dengan W1 kali X1 plus W2 kali X2 tambah bias. Terapkan step function Y sama dengan F net. Hitung errornya T minus Y jika error tidak sama dengan 0, update bobot dan bias. Ulangi effort sampai semua data menghasilkan error itu sama dengan 0. Kemudian untuk alur multi-layer perceptron atau untuk XOR, pertama kita inisialisasi semua bobot dan bias 0. Kemudian untuk learning rate 0,5, masukkan data X1, X2 ke jaringan, forward propagation hidden layer net 1, H1, net 2, H2. Kemudian forward propagation untuk output layernya net Y atau Y. Hitung errornya T minus Y jika error tidak sama dengan 0, update semua bobot dan bias. Ulangi effort sampai convergence atau batas effort tercapai. Untuk next page ini akan dijelaskan dengan teman saya. Untuk lanjutan dari alur pelatihan ini akan saya lanjut, yaitu di sini ada perhitungan manualnya tersendiri. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, rumusnya untuk SLP NOR ini menggunakan net inputnya yaitu W1 dikali X1 dan ditambah W2 dikalikan oleh X2, itu nanti ditambah oleh biasnya. Lalu sedangkan fungsi aktivasinya atau netnya itu nanti itu jika net itu lebih besar atau sama dengan 0 atau net pakai garis itu 0, lalu jika net itu kurang dari 0. Nah, untuk errornya itu ada T dikurangi Y, targetnya dikurangi outputnya, jadi output sebelumnya itu nanti dipakai. Lalu ada update W atau wake. Nah, wake baru ini nanti sama dengan wake lama. Lalu rumusnya itu wake lama ditambahkan learning rate atau A itu tadi. Lalu dikalikan oleh yang bagian error tadi, lalu dikalikan lagi oleh X yang I. Sesuaikan dengan wake yang sebelumnya, lalu update atau wake yang awal. Lalu untuk update biasnya itu bias barunya dengan rumus bias lama ditambahkan learning rate, lalu dikalikan oleh errornya tadi. Nah, contohnya untuk gerbang N di sini bisa terlihat yaitu kita menggunakan inisialisasi awal yaitu W1 sama dengan 0,8, lalu W kedua 0,8 juga, biasnya juga 0,5, dan juga learning rate-nya 0,1 sama seperti sebelumnya. Dan bisa dilihat secara langsung hasilnya bahwa epoch pertama ini menunjukkan sebuah hasil output yang satu semuanya, yang dimana itu adalah kurang benar karena di sini N itu menggunakan 0111 0001 untuk N, sedangkan untuk OR itu 0111. Bisa dilihat sini bagian outputnya juga ada yang salah. Lalu alur lanjutannya tadi yang sesuai dengan epoch 1, epoch 2-nya tadi kita ambil wake barunya, wake baru pertama, wake baru kedua sama biasnya tadi, lalu kita gunakan untuk membuat suatu input yang baru. Dan bisa dilihat netnya ini masih kelihatan bahwa outputnya ini masih belum sesuai, jadi masih kita lanjut lagi, kita buat wake baru dan juga bias baru.
Nah, setelah itu kita akan teruskan sampai kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kalau contohnya di sini itu mulai di bagian net atau di epoch ketiga bisa terlihat itu terjadi menjadi 0,1 yang dimana hasilnya adalah 0, yaitu di bawah dari 0, yang dimana kalau secara JST ini itu artinya di outputnya itu akan menjadi suatu 0. Karena lalu di sini bagian yang sudah benar kita tidak perlu hitung lagi untuk wake baru sama bias barunya, jadi kita hanya menghitung yang bagian kedua lainnya. Next. Untuk yang epoch keempat ini masih juga sama, kita melanjutkan dari yang sebelumnya, di mana ini mencari dari hasil epoch untuk hasil error atau hasil output JST-nya untuk dari N, untuk gerbang N, yang dimana ini menggunakan wake 1 yang 2 yang baru dan juga bias yang baru, tetapi bisa dilihat ini hasilnya masih di atas 0. Jadi kita pun harus melakukannya lagi, menghitung ulang lagi bagian yang kedua dan juga ketiga itu, dan akhirnya di epoch kelima ini hasilnya pun sesuai dengan gerbang logika N. Jadi di sini JST pun berhasil sukses untuk mencapai gerbang logika N dengan step function dari single layer tadi. Mohon next. Oke, kesimpulan dari gerbang yang tadi yaitu proses trainingnya dan juga dimulai dengan W1 yang 0,8, W2 0,8 juga, lalu biasanya 0,5 serta learning rate-nya 0,1. Pada epoch paling pertama semua datanya itu dengan target 0, tetapi menghasilkannya outputnya 1. Nah, karena nilai netnya masih positif, jadinya epochnya itu terus berlanjut dan berlanjut sampai diperbarui, dan kita perbaruinya itu secara bertahap sampai menemukan dari hasilnya, yang dimana hasilnya bisa ketemu tadi, yaitu adalah di epoch kelima. Seluruh 4 data menghasilkan output sesuai target, dan juga bobot akhirnya itu menjadi W1 0,4, W2 0,4, dan juga biasnya min 0,5. Next, kita lanjut ke gerbang OR. Dan di sini gerbang OR inisialisasinya sama seperti dari gerbang N, tetapi di sini kita menggunakan biasnya 0,2. Jadi di sini ada sedikit perbedaan. Bisa dilihat dari epoch pertama itu sudah perhitungan sama seperti N hasil awalnya, tetapi bisa dilihat yang kita hanya perlu ganti adalah yang paling pertama, yaitu yang paling pertama masih salah, jadi nilai positif. Kita pun coba cari lagi nilainya secara ulang, hitung ulang, dan di epoch kedua masih terlihat masih 0,1 atau di atasnya 0. Jadi kita pun mencari wake baru dan juga bias baru seperti di N tadi. Nah, bisa dilihat epoch ketiga juga masih belum ketemu, bukannya belum ketemu, tetapi ini nilainya sekarang 0, yang dimana yang kita cari adalah untuk dapat nilai 1 adalah lebih dari atau sama dengan 0, tetapi untuk mencari nilai 0 atau itu harus di bawahnya 0, jadi harus mencari angka yang negatif. Karena ini masih belum ketemu, jadi kita pun mencari ulang lagi weight-nya, menghitung ulang dan juga biasnya juga, dan akhirnya saat iterasi atau epoch keempat itu keluar hasil negatif 0,1, jadinya outputnya menjadi 0 dan sudah sesuai dengan gerbang logika OR. Next. Nah, kesimpulan dari OR ini atau gerbang OR yaitu proses trainingnya OR itu memerlukan 4 epoch untuk convergennya, untuk mencapai hasil yang diinginkannya. Hanya dengan data yaitu X1 tadi 0, lalu X2-nya 0 yang memiliki targetnya 0, namun terus menghasilkan output yang 1 pada di awal, tapi kita pun coba cari terus-menerus epochnya, kita biasanya berkurang terus-menerus dan weight-nya juga berubah. Pada akhirnya kita pun dapatnya adalah epoch keempat. Nah, net datanya itu 00 sama dengan min 0,1, dan untuk outputnya itu 0, yaitu benar untuk gerbang logika OR, karena gerbang logika OR itu menggunakan 0111. Lalu untuk bobot akhirnya kita dapatnya adalah 0,8 untuk keduanya, serta biasnya min 0,1. Kita lanjut ke XOR. Oke, gerbang XOR di sini kita menggunakan multi-layer perceptron, yaitu 221, yang dimana 2 adalah weight-nya, lalu 2 adalah hidden layer-nya, lalu 1 adalah output-nya. Nah, rumus yang kita gunakan di sini cukup berbeda dengan gerbang yang lainnya tadi, gerbang N dan juga OR yang menggunakan single layer perceptron. Nah, di sini kita menggunakan net hidden 1 dulu, kita mencari hasilnya yaitu dari W11 dikalikan X1 ditambahkan W21 dikalikan X2 ditambah bias yang pertama. Nah, untuk yang net hidden yang kedua kita mencarinya dengan W12 dikalikan X yang pertama, lalu ditambahkan W22 dikalikan oleh X yang kedua, lalu kan ditambahkan oleh bias yang kedua. Nah, setelah itu kita mencari dari H1 dan juga H2-nya, yaitu hidden-nya, yaitu adalah melalui dari net H itu tadi, itu dilatih dari step function, dan selanjutnya adalah net Y atau hasilnya atau outputnya nanti, yaitu menggunakan V1 dikalikan H1 ditambahkan B2 dikalikan H2 ditambahkan bias yang ketiga atau dengan saya outputnya. Nah, Y itu nanti dicarinya lagi menggunakan net Y tadi, lalu dijadikan step function, lalu errornya itu menggunakan rumus T dikurangi Y, sedangkan update weight-nya yaitu input value-nya itu menggunakan weight baru,
itu sama dengan wake lama ditambahkan learning rate yang dikalikan oleh error dan dikalikan oleh X. Sedangkan untuk yang Y, update-nya Y yaitu hidden ke output, itu menggunakan V lama ditambahkan learning rate dikalikan oleh errornya lalu dikalikan oleh H atau hidden. Nah, untuk update biasnya itu kita menggunakan bias lamanya lalu ditambahkan learning rate dan juga error sama seperti yang single layer sebelumnya. Next. Oke, langsung saja di sini gerbang XOR multi layer acceptor itu kita inisialisasikan dulu bobotnya, yaitu adalah untuk biasnya itu 0 dan juga semua bobotnya, lalu learning rate-nya itu 0,5, notasinya W11 itu atau 11 sama dengan X1 ke hidden layer 1, sedangkan W12 itu X1 ke hidden layer 2, jadi W21 sama dengan X2 di ke hidden 1, dan seterusnya sampai menemukan hasilnya. Nah, bisa dilihat ini hitungan awalnya, yang di kiri itu adalah hitungan awalnya untuk wake back semuanya, dari wake B habis itu sampai ketemu biasnya juga. Lalu kita langsung hitung di bagian output 1, yang dimana ini adalah hidden dan output layernya. Jadi hidden layernya bisa dilihat ini ketemu beberapa 0, habis itu negatif 0,5, ada yang 0, ada yang 1,5. Dan juga ada ketemu hiddennya, di mana hiddennya di sini itu 1011. Sedangkan hidden layer yang kedua adalah 1011, yaitu masih nilai yang sama. Dan bisa dilihat tadi di sini output layernya V1 itu 0, lalu ada negatif 0,5, negatif 0,5, dan juga V2 juga sama, tetapi yang beda adalah di yang bagian ketiga menjadi 0, bagian keempat jadi 0,5, sedangkan untuk yang V ketiga atau yang output ini 0, lalu negatif 0,5, dan sama seperti yang V kedua. Next, untuk epoch pertama. Oke, lanjut lagi untuk yang penghitungan lagi, kita cari lagi weight-nya, weight yang baru, yaitu dari melalui errornya, net Y, dan juga Y-nya kita cari sampai ketemu untuk weight yang baru, dan juga bias yang baru, serta V yang baru. Dan kita lanjut hitung lagi di layer dan output layernya, di mana ini ketemunya adalah 1101, sedangkan untuk hidden layer yang kedua itu 1 semuanya. Dan bisa dilihat B3-nya udah mulai ada perubahan, yaitu 0, 0, serta 1, 1. Sedangkan untuk V1-nya itu negatif 0,5, negatif 0,5, serta negatif 1 dan negatif 1. Sedangkan V2-nya itu full 0. Next. Oke, kita teruskan lagi sampai ke epoch ketiga. Dari sini kembali lagi kita menghitung lagi weight-nya, weight barunya, lalu bias barunya. Lalu setelah ketemu kita hitung kembali untuk hidden layer serta output layernya kita dapat berapa. Dan di sini ini hasilnya masih belum mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi kita teruskan next untuk mencari epochnya. Oke, jadi itu nanti diteruskan sampai ketemu, sampai kita sampai ke titik yang dimana itu sudah menurut kecerdasan buatannya itu sudah sesuai atau sudah paling mendekati dari hasil yang benar. Jadi pada epoch pertama itu semua bobotnya diinisialisasi menjadi 0 karena net hiddennya itu sama dengan 0. Maka hidden 1 sama dengan hidden 2 sama dengan 1. Nah, untuk dari step function-nya itu 0 lebih besar dari 0 atau ya itu nanti jadinya 1. Nah, untuk net Y sama dengan 0, sedangkan Y-nya itu nanti jadi 1. Untuk datanya itu tadi, yang bagian 00 itu T-nya sama dengan 0, lalu errornya itu menjadi negatif 1, sedangkan bobot biasnya nanti diperbarui. Habis itu epoch demi epoch, bobotnya terus berubah, terus menerus mengikuti perceptron rulingnya tadi, aturan perceptronnya, namun prosesnya belum convergent, sampai terus-menerus, membuktikan bahwa XOR ini bersifatnya non-linear, jadi tidak lurus modelannya. Dan juga itu separable, non-linear separable kalau dari kata-katanya, dan itu memerlukan suatu pendekatan yang lebih tepat. Next. Baik, untuk pengujian skenario akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini pengujian skenario itu penjelasannya kita memiliki berapa nih? 48, ada 13 lah kurang lebih buat skenario kita, mulai dari AND, OR, dan juga XOR. Dan XOR di sini kita menggunakan 2 untuk pembuktian kenapa step function yang udah dijelaskan teman saya sebelumnya tadi itu kurang valid untuk dibuktikan langsung dengan dengan dataset yang fokusnya itu di MLP. Lalu untuk skenario yang N yang pertama, di sini bobotnya ditentukan, learning rate-nya 0,1. Lalu untuk skenario 2 yang N, bobotnya random. Dari min 0,5 sampai 0,5, learning rate-nya masih sama, 0,1. Lalu untuk N yang skenario 3, bobotnya random, mulai dari min 1 sampai 1, learning rate-nya juga sama. Lalu juga skenario 4, bobotnya ditentukan sendiri oleh kita, learning rate-nya kita buat ada 4. Ada 0,01, 0,05, 0,1, dan juga 0,5.
Untuk OR sama, bobotnya ditentukan, learning rate 0,1, skenario 2 random mulai dari min 0,5, yang OR yang S3 bobotnya random mulai dari min 1 sampai 1, lalu untuk OR skenario 4 bobotnya ditentukan, learning rate-nya juga sama menggunakan 4. Contoh 0,01, 0,05, 0,1, 0,5. Lalu untuk XOR yang step function di sini bobotnya ditentukan, learning rate-nya 0,1. Semuanya menggunakan step function dari yang N lalu juga yang SOR yang step ini. Lalu untuk yang menjadi pembeda itu yang di sigmoid ini menggunakan skenario pertama, yaitu bobotnya ditentukan learning rate 0,1, yang sigmoid skenario 2 bobotnya random dari min 0,5, 0,5, learning rate-nya 0,1. Skenario 3 yang sigmoid random mulai dari min 1 sampai 1, learning rate-nya 0,1. Sigmoid yang skenario 4 yang pertama bobotnya ditentukan learning rate-nya 0,01. Skenario 4 yang B ditentukan learning rate-nya 0,05, yang C 0,1 dan yang D 0,5. Ini untuk pembuktian menggunakan metode MLP. Lalu next. Oke, dari mulai skenario N yang pertama, sebenarnya caranya sama kayak yang dijelaskan tadi untuk perhitungan manual, mulai dari perhitungan netnya, lalu juga outputnya, lalu errornya kalau misalnya nilainya bukan 0 maka dia keterangannya di situ akan tertulis salah. Terbukti di sini ketika kita udah menggunakan bobot awal 0,8 dengan bias 0,5, learning rate-nya 0,1, itu didapatkan bobot baru yang convergent itu pada epoch yang kelima. Di situ udah keterangannya udah mulai benar-benar benar. Dan ini dilanjut cuman sekedar hanya menambah agar penuh aja di template-nya, tidak ada perubahan. Kalau udah convergent dia bakal berhenti di situ. Sampai ke epoch 20 itu bobot barunya juga masih sama kayak di epoch 5. Ini lanjut ke skenario yang kedua. Di sini untuk bobot awalnya 0,14 kita gunakan, lalu juga ada 0,48. Untuk bias awalnya kita gunakan untuk bobot awal yang week 2 tadi kita gunakan min 0,48, lalu untuk bias awalnya min 0,23, learning rate-nya 0,1. Di situ didapatkan pada hasil yang convergent itu pada epoch yang ke-10. Di situ mendapatkan bobot barunya adalah 0,2394 dan juga bobot baru yang week 2 0,1250, lalu biasnya kita mendapatkan bias baru min 0,325. Itu berlanjut sampai ke epoch 20, bobot barunya masih sama. Lalu next. Nah, untuk yang skenario 3 yang range-nya min 1 tadi kita gunakan min 0,55, 0,47, biasnya 0,38, learning-nya sama 0,1, didapatkan hasil benar pada epoch yang ke-11 dengan bobot baru 0,2464, 0,2729, lalu min 0,2456. Next. Untuk skenario N yang keempat di sini ada 4 contoh menggunakan learning rate yang berbeda. Yang untuk yang pertama 0,01 dengan bobot awalnya kita tentukan sama kayak yang pertama 0,8, bias awalnya 0,5. Itu beda dengan yang pertama karena learning rate dia itu makin kecil, itu maka akan semakin menjauh dari kata convergent. Convergentnya itu didapat dari epoch ke-20. Di sini hasilnya masih belum convergent. Boleh di next. Untuk 0,01 di situ mungkin karena syaratnya itu ditulis di awal untuk max epoch-nya dibuat mentok 20, jadi sebelumnya itu udah kita tes di program, hasilnya udah ketemu di epoch 20-an, 25-an, tapi di situ masih tertampil di sheet dengan format 20-an dengan max epoch yang ditentukan di itu. Mungkin kita akan lanjut di skenario N yang learning rate-nya itu lebih tinggi dari yang sebelumnya, 0,05 sekarang kita buat. Bobotnya sama 0,8, 0,8 dan juga bias awalnya 0,5. Di sini ditemukan dengan bobot baru tuh convergent pada epoch ke-9 dengan bobot way satunya 0,4, 0,4 buat way 2-nya juga, lalu untuk biasnya ketemu di min 0,5. Bisa di next. Dengan learning rate-nya yang makin besar 0,1, sekarang bias awalnya sama, bias awal W1 dan W2 sama.
Di situ didapatkan hasil konvergennya itu pada epoch yang ke-6. Di situ di 6. Nah, tadi kan di learning rate 0,05 itu konvergen di epoch 9. Lalu untuk yang 6 di sini dia makin learning rate itu makin gede, maka akan semakin mendekati buat menemukan bobot baru yang lebih cocok, yang konvergen itu sendiri. Tadi udah kelihatan dari 20 yang belum ketemu, terus ada lagi yang 9 udah ketemu, dan semakin gede 0,1 sekarang ketemunya di 6. Itu juga berlangsung selama 20 epoch. Bisa di next. Untuk yang ke skenario N terakhir. Nah, ini skenario N yang terakhir itu learning rate-nya paling besar 0,5. Sama juga bobotnya, sama juga biasnya. Dia langsung ketemu convergen itu di epoch ke-3 dengan bobotnya 0,8. Bobot awal bobot W2-nya 0,3, lalu untuk biasnya min 1. Lanjut ke penjelasan OR. Yang penjelasan OR di sini menggunakan bobot awal yang sama seperti pengujian N. Lalu juga bias awalnya disamain. Buat perbandingan aja di sini, yang OR ini lebih cepat mendapatkan konvergen karena di situ dia tuh menggunakan rumusnya itu ditambah dari bobot 1 dan juga bobot 2-nya. Lalu untuk dikali X2 lalu ditambah biasnya. Biasnya sama, tapi hasilnya tuh lebih besar karena di datasetnya itu menggunakan 0, yang targetnya itu menggunakan 0, 1, 1, 1. Dari yang sebelumnya kan lebih kayak susah buat mendapatkan hasil konvergen karena target itu sendiri tuh diterapin 0, 0, 0 gitu, banyak nolnya, jadi makin jauh dari kata konvergen, makin menjauh lah epochnya. Di sini udah ditemukan. Untuk perbandingan yang N tadi kan ketemu di epoch 6. Di sini udah langsung cepat di epoch ke-4 itu udah konvergen dengan menggunakan rumus yang OR. Skenario masih sama. Oke, lanjut di skenario 2. Di skenario 2 di sini agak berbeda dengan menggunakan bobot awal W1 0,39, bobot awal W2 min 0,41, bias awalnya kita gunakan min 0,08, learning rate 0,1. Ditemukan pada hasil konvergennya di epoch 7 dengan bobot baru 0,392, bobot baru W2-nya 0,0669, juga biasnya min 0,0781. Lanjut, skenario 3. Skenario 3 dengan bobot random. Di sini kita tesnya menggunakan min 0,94, lalu juga W2-nya min 0,56. Ditemukan hasil konvergen dengan learning rate 0,1 itu di epoch ke-17 dengan bobot awal 0,15, 0,13, lalu juga biasnya yang ketemu baru min 0,8. Lanjut. Oke, masih sama di sini dengan bobot ditentukan 0,8 sama kayak yang di N. Tapi di sini buat learning rate 0,01 ini dia lebih banyak. Di sini sampai epoch 20 pun dia belum ketemu. Ketemunya kisaran di epoch 30 untuk targetnya, karena dilihat dari epoch 20 di sini bobotnya itu masih 0,8 untuk W2, lalu biasnya 0,01. Next misalnya langsung ke 0,05. Tadi yang bias awal dengan 0,01 belum ketemu sampai epoch 20. Sekarang ditinggiin lagi epochnya, dia udah ketemu di epoch langsung ketemu di epoch ke-5. Epoch ke-6, sorry. Bobotnya 0,8, 0,8, min 0,5. Lanjut. Nah, untuk di tadi epoch 8 buat learning rate 0,05, sekarang 0,1 ditemukan konvergen pada epoch ke-4. Lanjut. Nah, buat yang terakhir OR udah langsung ditemukan pada konvergen pada epoch ke-2. Next, Mas. Oke. Penjelasan singkat mengenai source step di sini, kenapa tidak disarankan untuk metode pengujian yang ada hidden layer-nya tuh, dia kan semakin susah karena outputnya di step function ini antara 2 aja, antara 0 dan juga 1. Jadi kurang efisien aja karena di sini MLP itu cara belajarnya kita menghitung menghitung error tolerate itu tadi. Semakin kecil errornya, semakin mendekati angka 0, maka akan semakin dekat dan akurat lah dari dataset yang kita buat tadi. Di sini sampai epoch 20 pun dia masih belum ketemu untuk hasilnya menggunakan source set. Lalu next, Mas.
Kita menggunakan sigmoid. Di sini ada perbedaan fungsi, mungkin bisa dilihat di Excel-nya. Oke. Di sini tuh yang membedakan itu adalah di output bobot barunya itu tadi. Dia tidak terpaku menggunakan targetnya itu 0, yang ada net H, net hidden, lalu juga net errornya, net Y, net outputnya yang net Y. Itu ada angka 0,00 berapa gitu di belakang koma. Itu membuktikan bahwa learning rate dia akan semakin turun. Kayak contoh di episode 1 0,5, di episode 2 0,49. Itu akan turun terus. Semakin turun angkanya, maka akan semakin mendekati bahwa dia tuh akan convergent sesuai targetnya itu sendiri. Temukan pada episode 20. Terus kalau kita tesnya sampai epoch 20. Nah, di situ ditemukan bahwa bobot baru satu-satunya min 0,003, bobot 2-nya min 0,0072, min 0,034, min 0,769 untuk bias 1, bias 2 min 0,000769. Mungkin penjelasan sigmoid sama aja dari skenario 1, lalu buat skenario 2-nya di Canva aja. Nah, penjelasannya masih sama. Sama juga menggunakan epoch 20 sampai 20 karena setting kita match epoch-nya untuk menentukan seberapa akurat sih dari perbandingan antara epoch 1 sampai 20 itu seberapa jauh berbeda dia berubah. Itu kita lihat ada 0,1 sampai ke bawah sendiri epoch 20 itu ketemu bobot satu-satunya aja bisa kita lihat dia nambah 0 angka di belakang koma. Jadi min 0,000. Lanjut ke skenario 2. Oke, penjelasannya masih sama. Lanjut aja Mas, sampai ke skenario 4 learning rate. Itu buat perbandingan aja. Nah, learning rate di sini kita ini aja mengambil dari bobot satu-satu itu kita bisa lihat ketemu hasilnya di situ min 2 di epoch 20. Untuk perbandingan ini learning rate paling kecil. Lalu next. Nah, di situ mengecil buat epoch 20 bobot satu-satu yang di bawah sendiri itu menjadi 0, berapa? 28. Lalu untuk next semakin mengecil yang 4C 0, di situ belum ketemu 0,0. 0,2 itu. Lanjut ke skenario 4 yang di yang terakhir dia udah ketemu min 0,00008 di situ untuk perbandingan antara menggunakan sigmoid seberapa jauh dia perbandingannya untuk dari kita lihat bobot satu-satunya aja udah beda berapa angka 0 dari mulai yang learning rate paling kecil udah nambah 3 0. Untuk next selanjutnya akan dijelaskan teman saya untuk codingannya. Oke, saya akan mulai penjelasan hasil dan pembahasan dimulai dari hasil implementasi program. Berikut ini adalah tampilan output hasil implementasi program JST untuk gerbang logika AND, OR, dan SOR. Jadi di sini bisa dilihat bahwa proses pelatihan berlangsung dari epoch 1 hingga epoch 5. Pada awal pelatihan masih terdapat beberapa kesalahan prediksi sehingga bobot bisa diperbarui. Bobot dan juga bias terus diperbarui. Oke. Setelah dilakukan pembaruan secara bertahap, model berhasil mencapai kondisi konvergen pada epoch kelima, yaitu seluruh output yang dihasilkan sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa gerbang logika N dapat dipelajari dengan baik oleh single layer perceptron karena memiliki pola yang bersifat linearly separable. Oke, next. Untuk slide 56, slide ini menampilkan hasil implementasi program untuk gerbang logika OR menggunakan SLP juga. Nah, berbeda dengan gerbang N, proses pelatihan pada gerbang OR hanya membutuhkan 4 epoch untuk mencapai konvergen. Kesalahan yang muncul hanya terjadi pada kombinasi input 0 dan 0 sehingga proses penyesuaian parameter menjadi lebih sederhana. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa pola OR lebih mudah dipelajari oleh perseptor dibandingkan N. Oke, selanjutnya untuk slide 57, pada slide ini ditampilkan hasil pengujian gerbang SOR mulai dari skenario 4 dan juga skenario 5 menggunakan arsitektur MLP. Pengujian dilakukan dengan beberapa skenario parameter untuk melihat bagaimana perubahan bobot bias dan konfigurasi jaringan mempengaruhi proses pembelajaran.
Hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian SOR membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan program sebelumnya seperti AND dan juga OR, karena pola datanya tidak dapat dipisahkan secara linear. Oke, selanjutnya SOR yang skenario 5B. Jadi di sini melanjutkan hasil pengujian SOR pada skenario berikutnya. Dari hasil yang dapat diamati bagaimana perubahan parameter mempengaruhi proses training dan output yang dihasilkan oleh jaringan. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa keberhasilan pelatihan MLP sangat dipengaruhi oleh konfigurasi awal yang digunakan, seperti bias dan juga bobotnya yang sudah kita tentukan dari awal. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada hasil implementasi SLP gerbang N. Berdasarkan hasil implementasi gerbang N, model berhasil mengenali seluruh pola data dengan benar setelah proses pelatihan selesai. Jadi setelah melakukan proses pelatihan, dia diberikan beberapa skenario baru. Akhirnya dia sudah bisa mencapai banyak data yang konvergen. Hal ini menunjukkan bahwa single layer perceptron sangat cocok digunakan pada permasalahan yang memiliki batas pemisah linear. Dengan hanya satu lapisan output, model sudah mampu menghasilkan prediksi yang sesuai dengan target. Oke, selanjutnya. Pada selanjutnya itu sama SLP tapi implementasi pada gerbang OR. Model juga berhasil mencapai hasil yang sesuai dengan target, bahkan proses konvergensinya lebih cepat dibandingkan gerbang N, karena jumlah kesalahan yang terjadi selama pelatihan lebih dikit. Hal ini semakin memperkuat bahwa pola OR termasuk masalah yang linearly separable, sehingga dapat diselesaikan menggunakan single layer perceptron. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke bagian hasil implementasi MLP pada gerbang SOR. Slide ini menunjukkan bahwa hasil implementasi MLP untuk menyelesaikan gerbang SOR. Adanya hidden layer memungkinkan jaringan membentuk representasi baru terhadap data sehingga pola yang sebelumnya tidak dapat dipisahkan menjadi lebih mudah dipelajari. Inilah perbedaan utama antara MLP dan SLP dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Untuk selanjutnya, pada bagian kedua ini, kita masih di MLP SOR, gerbang SOR. Dapat dilihat perkembangan proses pembelajaran jaringan setelah beberapa iterasi pelatihan. Bobot dan bias terus mengalami perubahan untuk meminimalkan error yang terjadi. Proses ini menunjukkan bagaimana MLP bekerja dalam mempelajari hubungan non-linear yang tidak dapat diselesaikan oleh SLP. Oke, selanjutnya. Untuk slide 63, hasil pelatihan menunjukkan perbedaan kemampuan masing-masing gerbang logika. Gerbang N berhasil konvergen dalam 5 epok dengan bobot akhir W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,4, dan biasnya di minus 0,5. Setelah dilakukan koreksi bobot secara bertahap, gerbang O lebih cepat konvergen, yaitu dalam 4 epok, karena kesalahan hanya terjadi pada data 0 dan 0, seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga perubahan terutama terjadi pada nilai bias hingga mencapai bias minus 0,1. Sementara itu, gerbang SOR yang menggunakan MLP 221 tidak menunjukkan konvergensi cepat karena memiliki pola non-linear yang tidak dapat diselesaikan oleh perseptron sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan arsitektur jaringan sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, SLP hanya mampu membentuk satu garis pemisah. Jadi itulah sebabnya mengapa dia tidak bisa menyelesaikan SOR. Jadi kita butuh MLP untuk menyelesaikan gerbang logika SOR. Pada gerbang logika N dan OR, data dapat dipisahkan menggunakan satu garis, sehingga SLP dapat menyelesaikannya dengan baik. Namun pada gerbang SOR, data output 0 dan data output 1 berada pada posisi diagonal yang berlawanan, sehingga tidak dapat dipisahkan oleh satu garis lurus. Oleh karena itu, SOR tidak dapat diselesaikan menggunakan SLP. Masalah ini kemudian diatasi oleh multi-layer perceptron yang memiliki hidden layer sehingga mampu mentransformasi data ke representasi baru dan menangani pola non-linear seperti SOR. Jadi intinya menggunakan MLP untuk menyelesaikan SOR itu digunakan karena adanya hidden layer untuk menangani pola-pola tersebut. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan JST. Jadi kelebihan JST mampu belajar langsung dari data tanpa aturan yang dibuat secara manual. Dapat mengenali pola yang kompleks dan non-linear, memiliki akurasi tinggi pada berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar, suara, dan teks. Fleksibel, serta dapat diterapkan pada berbagai jenis permasalahan. Nah, untuk kekurangannya dari JST membutuhkan data yang cukup banyak untuk menghasilkan model yang baik. Jadi harus melalui banyak sekali percobaan ataupun proses pelatihan agar mencapai hasil yang diinginkan. Oke, selanjutnya proses pelatihan memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang benar. Karena jika
mencapai program ataupun suatu proyek yang lebih besar, pasti sudah dapat dipastikan kita memerlukan banyaknya waktu dan juga sumber daya komputasi yang lebih besar daripada yang lain. Oke, sulit dijelaskan secara intuitif karena bersifat black box, karena sistemnya tidak terlalu terlihat jelas bagaimana dia bisa menentukan benar atau salahnya. Lalu yang terakhir adalah rentan terhadap overfitting dan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Jadi kualitas data yang jelek bisa mempengaruhi hasil dari JST itu sendiri. Oke, selanjutnya ada di bagian kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SLP berhasil menyelesaikan gerbang logika AND dan OR. Karena kedua pola tersebut bersifat linearly separable. Gerbang OR mencapai konvergensi lebih cepat dibandingkan AND, sementara gerbang SOR tidak dapat diselesaikan menggunakan SLP karena adanya pola non-linearly separable. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan MLP yang memiliki hidden layer. Nah, hasil praktikum menunjukkan bahwa pemilihan arsitektur jaringan yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan juga keefektifan praktikum. Secara umum, JST unggul dalam mengenali pola dan melakukan prediksi, tetapi memerlukan proses pelatihan yang lebih lama serta sumber daya komputasi yang lebih besar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan jaringan syarat tiruan menggunakan metode SLP dan MLP pada gerbang logika AND, OR, dan SOR. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.